Haleluya, Shalom untuk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini Selasa, 17 Juni 2025. Kembali Renungan Mana Surgawi hadir dengan judul Berkat Terselubung. Firman Tuhan kami ambil dari Rut 4 ayat 13 sampai 14. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel." Shirley Chwanda terpilih sebagai Gubernur Maluku Utara pada November 2024 lalu. Perempuan berusia 40 tahun tersebut menjadi orang Tionghoa pertama yang menjadi gubernur pilihan langsung rakyat di Indonesia. Ahok memang pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta, tetapi itu bukan lewat pemilihan langsung, melainkan menggantikan Gubernur Jokowi yang menjadi presiden. Hebatnya lagi, Shirley terpilih di provinsi yang bukan mayoritas Kristen. Namun sebenarnya ada kisah sedih di balik terpilihnya Shirley menjadi gubernur Maluku Utara tersebut. Benny Laos, suami Shirley, adalah seorang pengusaha Maluku yang kemudian terpilih menjadi bupati di Pulau Morotai. Orang Tionghoa pertama yang menjadi bupati di kabupaten tersebut. Shirley pun menjadi ibu bupati. Saat menjadi bupati Morotai, Benny terkenal bersih dan disiplin dalam penggunaan anggaran. Benny banyak memotong anggaran perjalanan dinas. Karena itu ia sering bertengkar dengan DPRD setempat. Orang-orang tua di Morotai dapat BLT lewat kartu ATM. Di Morotai, Benny juga menggratiskan biaya kesehatan dan pendidikan warganya. Program itulah yang akan diperluasnya dari lingkup kabupaten ke seluruh provinsi. Karena itu Benny pun maju menjadi calon gubernur Maluku Utara. Tetapi saat menjadi calon gubernur itu, Benny mengalami tragedi maut. Saat berangkat kampanye ke pulau-pulau jauh di Laut Selatan, speedboat Benny meledak dan terbakar. Benny pun tewas bersama 5 orang lainnya. Sementara istrinya, Shirley, hanya mendapat luka yang tidak terlalu serius. Partai pendukung sepakat memilih Shirley untuk menggantikan suaminya. Mungkin mereka percaya bahwa rakyat akan memilih Shirley karena suaminya. Awalnya Shirley tidak terpikirkan untuk menjadi gubernur. Tetapi setelah dirawat di rumah sakit akibat luka-lukanya, Shirley pun kemudian bersedia untuk menggantikan posisi suaminya sebagai calon gubernur Maluku Utara. Dan akhirnya benar, mayoritas rakyat Maluku Utara memilih Shirley menjadi gubernur mereka. Apa yang dialami oleh Shirley adalah berkat terselubung. Tragedi kematian suaminya membawanya menjadi gubernur, jabatan yang bahkan suaminya belum sempat dapatkan. Tentu saja tragedi itu tidak berasal dari Tuhan, tetapi Tuhan mampu menjadikannya sebagai cara untuk memberkati Shirley. Sama halnya dengan Naomi. Dia kehilangan suami dan 2 putranya. Tetapi melalui menantunya, Rut, yang kemudian menjadi istri kerabatnya, yaitu Boas, Naomi mendapat seorang cucu yang diasuhnya seperti anaknya sendiri. Itulah Obed yang menjadi nenek moyang Daud dan Yesus. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap penderitaan, kegagalan, atau hal-hal yang menyakitkan yang kita alami tidak boleh membuat kita menjadi putus asa. Sebaliknya kita harus bangkit untuk menyongsong berkat yang Tuhan telah sediakan di balik persoalan tersebut. Kata-kata bijak hari ini, persoalan hidup tidak boleh membuat kita menyerah dan putus asa. Sebab ada berkat Tuhan di balik semua itu. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa.
Bapa, ajar aku untuk tidak menyerah dan putus asa dalam menghadapi persoalan hidup, karena di balik itu ada berkat-Mu ya Tuhan tersedia bagiku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami senang renungan ini akan menjadi berkat dan sukacita untuk Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.